Kapten, kapten, lihat di sana kapten. Ada apa wahai nakoda? Lihat, banyak sampah di laut kesayangan kita. Sungguh miris bagi hewan-hewan kesayangan kita, kapten. Demi Neptunus, apa yang terjadi pada lumba-lumba dan paus kesayanganku? Mari kita selamatkan mereka. Ikut kapten. Astaga, kamu ini padahal lagi tidur tapi masih aja berisik. Ayo bangun. 5 menit lagi Aurel. 5 menit lagi. Oke, kalau begitu 5 menit lagi ya. Ayo bangun, kau pemalas. Iya. Halo Eko viewers semuanya. Selamat datang di Iko Iko Podcast, tempat di mana para Iko Warriors berkumpul, berdiskusi, dan menemukan insight baru bersama-sama. Nah, Iko Podcast ini juga merupakan rangkaian kegiatan dari acara MPK Semanitra nih, yaitu Let's Clean Semanitra. Tapi sebelum dilanjut nih, Dav, Let's Clean Semanitra itu apa sih? Jadi gini Rel, Let's Clean Semanitra itu adalah event MPK yang dimana nanti para warga Semanitra akan bahu-membahu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Keren banget dong berarti. Oke deh, kalau gitu kita kenalan dulu kali ya. Aku Aurel, Dan aku Dava, dan kita yang akan nemenin kalian di Iko Podcast. Tapi sebelum kita mulai nih Rel, sekarang tuh perasaan aku lagi campur aduk banget. Ada rasa kecewa, ada rasa sedih, marah, pokoknya semua campur aduk deh kayak nasi uduk. Aduh, kenapa tiba banget ya? Ada apa sih, ada apa? Gimana ya? Ada yang keruh tapi bukan hati, ada yang rusak tapi bukan kayak foto, ada yang tak sedap baunya tapi bukan bunga bangkai. Kenapa jadi kayak puisi gini deh? Kenapa cerita? Terus terang ya, terus terang. Aku tuh lagi ngomongin alam kita yang udah rusak Rel, kayak sampah di mana-mana, polusi di alam kita ini udah merajalela lah. Ya, tapi biasa gak sih? Itu kan kita di bumi kita huni. Buat manusia sendiri, buat kita sendiri. Kan buat kehidupan kita sehari-hari juga. Itu nggak biasa sih, karena kan istilahnya kita di bumi ini numpang. Jadi seenggaknya kita ngejaga dan ngerawat bumi agar nggak rusak Rel. Ya bener banget sih, Dal. Tapi kan no offense aja nih, Indonesia tuh kayak sekarang udah nggak ada yang ngebahas lingkungan. Apa-apa tentang ekonomi, gimana cara biar lebih cepet kaya, terus kayak ngebahas saham-saham. Udah nggak ada lagi tuh yang ngebahas lingkungan. Nah ini nih contoh mindset kapitalis yang ngerusak lingkungan. Lah, kok jadi aku gini sih, Dal? Ya coba bayangin aja Rel, kalau misalkan kita ini nggak ngejaga bumi kita mau makan dari mana? Jangankan ngasilin uang deh, kita nggak bakal bisa hidup. Kita ini cuman mandang bumi itu sebelah mata. Kita tuh cuman manfaatin bumi aja. Kita nebang pohon tanpa reboisasi, buang sampah sembarangan. Bahkan sampai tuh di samudra Rel. Lumba-lumba kita kena, penyu kita kena. Wah rusak deh pokoknya. Ya iya sih benar. Tapi aku juga ngerasa kayak bumi tuh keadaannya udah miris banget. Udaranya makin panas, cuacanya nggak nentu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Terus tuh kalau misalnya bumi lenyap gimana? Aku belum jadi orang kaya, Dav. Ya kata aku sih siap-siap aja ya Rel. Aduh, jangan aku takutin gitu dong. Siapa yang nakut-nakutin? Nih ada buktinya. Tuh kata IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change, bumi kita itu udah 4,5 miliar tahun. Dan kita cuma punya waktu 3 tahun sampai tahun 2025 buat memperbaiki masalah iklim di bumi ini. Kalau enggak, ya Kalau nggak apa? kalau enggak bakal banyak masalah yang terjadi Rel. Pertama, itu ada polusi makin merajalela, gunung es mencair, dan Indonesia bisa rugi besar, bisa rugi 544 triliun sampai tahun 2024. 544 triliun? Seriusan itu? Itu mah sampai bisa beli Burj Khalifa kali? Ya makanya, tapi ada yang lebih parah lagi nih Rel. Wah, apaan lagi tuh? Yang lebih parah lagi, makhluk hidup bisa terancam punah. Serius sampai punah? Terus gimana sama hewan kesayangan kita? Makanya kita harus bergerak dari sekarang. Bergerak kayak gini maksudnya? Nggak kayak gitu ya viewers. Maksudnya tuh bergerak mulai ngejaga bumi kita agar makhluk hidup kita nggak terancam punah. Kita kan cuma bercanda aja, Dav. Nah, lanjut nih ya. Kita tau gak sih, Dav, ada gaya hidup yang berdampak positif buat lingkungan kita. Apaan tuh Rel? Itu zero waste lifestyle. Oh, zero waste lifestyle. Itu tuh kayak gaya hidup buat berusaha mengurangi sampah nggak sih? Kayak Iya. mengurangi produk yang cuma sekali pakai. Jadi zero waste lifestyle itu kayak bener-bener mengurangi sampah. Jadi kita nggak pakai plastik gitu-gitu. Tapi walaupun kayak gitu, tetap nggak sih kayak berusaha dulu nih, Iya, berusaha nggak dulu, harus nggak 100% langsung langsung. itu, iya. Nah, di zero waste lifestyle ini ada prinsip-prinsipnya 3R: reduce, reuse, recycle. Oke. Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Nah, kalau kayak gitu berarti kalau reuse itu salah satu contohnya kayak gini nggak sih? Iya, Ini eco-bricks. daur ulang juga nggak sih? Iya, daur ulang juga. Jadi Ini bener-bener- botol nih, kita masukin sampah plastik, terus dari sini kita bisa bikin kayak kursi, meja, bahkan ada yang bikin rumah dari ini. Rumah ini keren banget sih itu. Dari kayak gini doang loh. Bisnis juga ada tumbler nih. Kita ke sekolah nih,
bawa tumbler tuh bener-bener jadi zero waste lifestyle gitu loh. Jadi kayak Iya. ngeganti botol plastik kan. Jadi kita kalau misalnya beli apapun deh, beli pop ice, beli es teh, Bisa bisa di masukin. sini. Iya. Karena ini kegunaannya banyak. Dan juga kita bisa bawa bekal nggak sih dari rumah? Iya, terus juga kan kalau misalnya kita bawa tempat sendiri nih, bawa sendok sendiri, bawa garpu sendiri, kan kita bisa beli. Tetap aja dong kita jadi gak usah ngeluarin sampah plastik, sampah makanan. Nah, makanya Eco-Viewers bisa tuh mulai dari bawa tumbler sama bawa bekal dari rumah buat ke sekolah. Ngomong-ngomong tumbler terus makanan, tempat makanan, sampah makanan itu bener-bener bikin gas metana. Gas metana ini yang bikin lapisan ozon kita menipis, teman-teman semua. Jadi lapisan ozon menipis yang akibatnya nih udara kita tuh panas. Oh, berarti sampah makanan juga nyambung sama pemanasan global ya? Iya, makanya itu gak boleh banget kita. Makanya kita sebisa mungkin mengurangi ini. Nah, makanya Eco-Viewers tuh jangan sampai buang sampah sembarangan dan juga jangan sampai ada nyisain makanan deh buat kalian semua. Jadi bener-bener harus dihabisin ya. Iya. Terus juga kalau misalnya nih, contohnya lainnya tuh kayak misalnya kalian di kelas ketemu botol plastik sampah deh, kalian tuh harus ada kesadaran diri ngambil itu langsung buang ke tempat sampahnya. Jadi dari hal kecil aja Hal ya. kecil aja dulu gitu. Nah, ngomong-ngomong soal sampah, tahu nggak sih Rel, ada tuh konten creator di sosial media lagi viral berlima yang ngebersihin lingkungannya dari sampah. Oh iya tuh yang di TikTok itu kan. Iya, Kalau nggak salah Pandawara Pandawara ya bener banget. itu kalau yang ngebersihin lingkungan di sungai-sungai gitu kan, karena Iya, kayak keresahan gitu. dia sendiri dulu Karena kan. kan awalnya itu di lingkungan mereka dulu nih, Iya, di iya. dekat rumah di rumah mereka itu kena banjir karena banyak sampahnya di lingkungannya. Nah, terus mereka berlima berinisiatif buat ngebersihin. Walaupun gak langsung hilang itu Iya, banjir, hilang. tapi seenggaknya mereka ada berusaha, ada usahanya. Dan berusaha mereka itu dulu. udah bisa nge-influence anak-anak muda. Jadi banyak yang ngikutin gerakan mereka nih dari sosial media. banyak yang terinspirasi gitu kan. Iya. Jadi kayak wah ini Pandawara keren banget nih, Pandawara keren banget. Terus juga di salah satu interview mereka bilang ada yang sampai kena penyakit kulit loh. Wih. Mereka terus kena penyakit kulit nih, tapi masih semangat aja loh. Kita yang eco-viewers semua nih, kita masih sehat, tapi kita masih kurang gitu buat ngebuang sampah. Kayak buang sampah langsung deh ke tempat sampah, kayak males-malesan. Dan juga kalau nggak salah di salah satu interviewnya itu mereka cerita kalau misalkan mereka lagi bersihin sungai dan ya sekitar jarak 10 meter tuh ada yang buang sampah sembarangan ke mereka gitu. Jadi Itu parah banget langsung sih. depan muka Iya. mereka dong. Itu parah banget sih. Bener-bener Dan- tuh kayak kesadarannya kurang sih. Iya. Kenapa? Dan makanya buat Eco-Viewers semua nggak harus kayak Pandawara. Jadi mulai dari hal kecil kita kata Aurel kayak kalau ada sampah di kelas tuh langsung buang ke tempat sampah, jangan buang sampah sembarangan. Itu bisa mulai dari hal kecil buat ngejaga lingkungan kita ini. Dan di zero waste lifestyle ini tuh kita nggak harus langsung ngelakuin aksinya, tapi itu salah satu tahapan-tahapan menuju ke nol plastik, nol sampah gitu. Jadi sebelum kita nih udah terakhir nih, Ya, ada nggak udah pesan-pesan nih buat eco-viewers semuanya nih? Pesan buat Eco-Viewers semuanya dari aku sih, kita kan di bumi ini istilahnya numpang ya. Jadi kita harus bisa ngejaga dan ngerawat lingkungan dan alam di bumi kita ini. Karena apa ya? Kalau kita nggak ngejaga, gimana nanti nasib anak cucu kita nanti? Iya, buat Mereka masa kan depan kita butuh juga. hidup nyaman juga. Dan juga teknologi kan sekarang semakin canggih. Kalian kan bisa manfaatin buat ngejaga lingkungan kita. Kayak Pandawara itu. Bener-bener. Terus juga aku juga mau nambahin, jadi kita kan nih kayak kita hidup di bumi nih, kita butuh bumi buat ini ada kita pakai SDA-nya, pakai seluruh yang ada di bumi ini. Tapi bumi itu sekarang lagi butuh kita gitu. Bumi itu lagi butuh pertolongan kita buat gimana caranya kita ngejaga lingkungan, gimana caranya kita biar kita kayak kasih feedback lah ke si bumi ini gitu. Makanya Eco-Viewers, ayo sekarang jadi Eco-Warriors kayak Pandawara dari mulai hal kecil aja. Wow, Wow, amazing, fantastic. wonderful. Udah. Tapi Eco-Viewers kita ini keren banget ya. Bener banget, kayak ternyata kepekaannya terhadap bumi itu tinggi banget, kayak Burj Khalifa tuh. Selain peka sama bumi, peka juga sama doi. Wah, aku kali. Iyain deh, iyain Aurel. Pokoknya nih, pembahasan kita hari ini tuh bener-bener seru. Apalagi aku dapat insight baru nih dari partner aku, Dava. Yoi, ternyata kita tahu kan dari sini karena bumi itu butuh banget pertolongan kita. Dari mulai hal kecil aja deh, kayak buang sampah pada tempatnya. Terus juga kan banyak dah yang kayak susah gitu buang sampah. Itu miris sih kalau gue jujur. Nah, makanya Eco-Viewers semua, ayo sekarang jadi Eco-Warriors. Mulai dari hal kecil aja, buang sampah pada tempatnya dan juga menjaga bumi kita dari bencana-bencana alam dan juga kerusakan-kerusakan alam lainnya. Siap, Kapten. Kapten, lihat! Ada apa? Lihat, Kapten! Ada lumba-lumba yang melompat ke sana. Dan lihat, laut ini sungguh sangat berkilau, bukan?
Demi Neptunus, hindari mana lagi yang kamu dustakan? Lihat Kapten, ada manusia baik yang sedang membersihkan laut kita. Eco Warriors memang luar biasa. Waduh, siapa Kapten? Nanti kamu akan tahu sendiri.